Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat masa kini semuanya dimanapun Anda berada. Nah, di Masa Kini Talks hari ini kita mengunjungi sebuah store namanya Cilet Coklat. Bersama kita kini telah hadir ownernya langsung, Bang Supriyadi ya. Iya. Biar lebih akrab kita panggil Bang Didi aja, karena orang lebih kenal dengan Bang Didi ya. Oke cuy gitu ya. Oke Bang Didi, boleh dong diceritain ini awal mulanya kok terpikirkan bisa bikin sebuah brand Cilet Coklat ini? Iya. Jadi kita awal mulanya itu tahun 2014 ya. Pada saat itu sebenarnya lagi boring jadi pegawai. Jadi ceritanya ini kita dulunya pegawai, terus boring jadi pegawai. Akhirnya kita mau bangun bisnisnya apa gitu. Akhirnya karena saya hobi makan coklat gitu ya kan. Ya udah deh, pas survei-survei di Aceh, ternyata pemain coklat itu masih minim gitu. Ya udah, kita mainlah di coklat gitu ya. Kemudian kita diskusi dengan beberapa teman-teman gitu, kita mau ngangkat brand, karena kalau berjualan itu atau berdagang atau berbisnis itu kan, kita kan harus ngerti ya brand, kemudian harus ngerti pasar kita kemana, harus ngerti produk yang kita buat itu seperti apa gitu. Walaupun dulu dasarnya itu bukan seorang pembisnis, seorang pegawai gitu, ya kita mau nggak mau harus belajar gitu, untuk menciptakan brand, menciptakan produk, kemudian menciptakan pasar gitu. Nah, sedikit demi sedikit akhirnya terciptalah brandnya namanya Cilet Coklat. Karena konsep yang kita angkat itu kita mau memperkenalkan Aceh lewat media coklat. Nah, makanya brandnya itu kita menggunakan bahasa Aceh. Jadi namanya Cilet Coklat, artinya itu menjilat coklat. Menjilat coklat Yeah. gitu ya. Tapi untuk sebuah pekerjaan sampingan sebagai seorang pegawai ini kan pasti membutuhkan biaya yang besar gitu ya Bang. Dari mulai masuk coklatnya, pabriknya, pekerjanya dan lain-lain, itu gimana tuh? Ya, jadi dulu itu bukan sampingan sebenarnya. Jadi memang resign, jadi ya gila kan kalau resign, misalnya nggak ada pekerjaan, sementara saya udah punya tanggung jawab. Akhirnya berpikir saya minimal harus punya usaha gitu. Nah, makanya kita memilih usahanya itu coklat gitu. Tinggi adrenalinnya ya. Nekat. Kalau kata teman saya itu saya orang gila gitu. Karena udah punya pekerjaan yang tetap, Iya, tapi bener. saya berani untuk ngambil resiko yang ini yang belum pasti gitu. Betul. Tapi pada saat itu cuman niatnya Bismillah aja gitu, ya udah ya yakin dan percaya ini bakalan sukses lah gitu ya kan, walaupun sedikit demi sedikit gitu. Tapi emang ini the real pembisnis sih, soalnya kalau misalkan pembisnis itu kan dia berawal dari sebuah keyakinan gitu dan konsisten ya, jadi makanya bisa menjadi sebuah brand yang besar gitu ya Bang ya. Nah, ada yang unik nih sahabat masa kini dari Cilet Coklat ini sendiri. Bang Didi ini memperkenalkan coklat tapi dengan sejarah yang ada di Aceh ya Bang Didi ya. Itu awalnya gimana tuh Bang Didi? Kok bisa tuh? Jadi sebenarnya awalnya itu kita nggak main kayak seperti ini ya. Nah, ini kan udah jauh banget nih. Kita udah 6 tahun kemari gitu. Awalnya itu kita cuma buat coklat gift, pingin ngebahagiain teman-teman gitu. Misalnya saya punya teman, saya mau membahagiain teman saya gitu. Nah, kita buat coklat gift, tulisan happy birthday, selamat wisuda, selamat sarjana, selamat segala macam, itu dicetak dalam bentuk huruf-huruf kayak gitu. Itu awalnya di tahun pertama. Kemudian kan berproses ya, namanya bisnis ini harus berproses. Nah, ketika pada saat itu kita berpikir, ini coklat kalau misalnya kayak gini nggak bisa dibawa keluar kota nih. Nah, ada teman-teman yang mau bawa keluar kota ngerasain Cilet gimana caranya gitu. Akhirnya kita buatlah coklat yang dalam bentuk batangan bar gitu ya. Coklat bar. Coklat bar batangan, kita buat packagingnya gitu. Nah, itu baru tercipta di tahun kedua. Nah, saya masih buat satu produk pada saat itu masih dark coklatnya. Nah, saya buat, kemudian saya lempar ke pasar gitu ya, karena segmen kita adalah tourism. Akhirnya saya bekerja sama dengan beberapa toko souvenir. Nah, kita kerjasama dengan toko souvenir, kita konsinyasi sama mereka. Ternyata barang itu sold out gitu. Nah, akhirnya kan jadi adrenalin nih, semangat gitu. Trigger gitu untuk bikin lagi, ciptain lagi produk kedua, ciptain yang ketiga, yang keempat, akhirnya sampai hari ini jadi 30 produk. Luar biasa sahabat masa kini. Nah, kalau coklatnya sendiri itu dari mana nih Bang? Nah, kalau coklatnya sendiri, jadi sebelumnya dulu waktu saat bekerja itu saya pernah dapat pekerjaan sebenarnya. Pekerjaannya itu dengan salah satu NGO. Saya ngelatih petani-petani coklat dari 5 kabupaten ya. Jadi 5 kabupaten di Aceh.
Nah, ternyata itu yang saya latih itu petani coklat. Ya, jadi berawal dari situ, wah ini potensi nih besar nih betul. gitu ya kan. Kenapa nggak dicoba gitu? Akhirnya kita kerjasama lah dengan petani-petani itu. Coklatnya itu ada yang dari PD Jaya, Gayo Luas Sari. Memang udah ditakdirkan kayaknya ya Bang ya. Hidup memang Produk takdir. pertama yang Abang keluarin tuh apa? Produk Tahu kali? pertama kali yang saya buat itu produk tulisan dan bentuk happy birthday, happy anniversary, happy graduation. Nah, itu yang pertama kali. Tapi produk pertama kali yang dalam bentuk bar itu coklat dark. Hari ini udah nggak ada Coklat. lagi Udah sold out. bukan sold out karena packagingnya sudah kita renovasi. Oh gitu. Ya, sudah kita inovasi. Yang dulunya mungkin masih di pasaran mungkin agak kurang menarik gitu ya. Nah, kita inovasi lah. Nah, produknya ada itu Tom. Yang dark. Oh ini. Nah, ini dia sekarang. Wah ini ada lambang pintu Acehnya nih Bang ya. Ya. Jadi kalau orang datang nanya ini apa ini batik, bukan pintu Aceh ya teman-teman. Ini dark coklatnya, tapi banyak varian lain selain ini Banyak ya. varian lain. Jadi kita ada juga yang kayak gini. Nah, ini kita coklatnya kecil-kecil ya, tapi kita ini memperkenalkan tarian Aceh. Nah, kayak gini. Kita memperkenalkan juga wisata tsunami-nya. Ini ada Masjid Raya Baitur Rahman, ada PLTD Apong, ada Museum Tsunami, ya, ada kapal di atas rumah. Tari saman sahabat masa kini, Ah. Ranu Pelampuan. Jadi kalau banyak juga loh Bang orang Aceh ini yang nggak tahu tentang adat istiadat Aceh, Benar. sejarah Aceh gitu ya. Jadi melalui ini tuh memang ide yang sangat fantastis ya untuk selain orang bisa menikmati coklatnya, mereka juga dapat ilmu ya Bang ya. Ya. Apalagi orang Aceh sendiri. Jadi kita sengaja buat seperti ini. Niatnya sih tangan kanan tuh makan coklat ya, tapi tangan kirinya itu mereka lihat gambar. Gini ya? Oh iya, ternyata tari saman tuh dari Aceh ya, Iya, tari betul. sedat itu dari Aceh. Betul. Nah, kita juga campaign ada 3 pahlawan Aceh. 3 pahlawan Aceh. Pahlawan Aceh itu ada Cut Nyadin, Cut Mutia, sama Tengku Umar. Hari ini kita kasih nilai sejarahnya sedikit di cover gitu ya. Cut Nyadin adalah salah satu pahlawan berasal dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, lahir sama wafatnya. Nah, kalau kita kasih sejarah full, penuh dong cover. Iya, nggak cukup dong ya kan. Nah, Ini juga penuh ya, Penuh. gitu. Jadi Padat gitu. sisanya tuh silahkan cari di Google. Iya, ya kan? sisanya cari di Google untuk informasi yang sedikit-sedikit ya, sneak peek-nya bisa datang ke Cilet Coklat. Iya. Makan coklat sambil ngelihat informasinya. Nah, kita udah sedikit dapat info nih. Katanya Abang tuh udah selama berdirinya 6 tahun Cilet Coklat ini udah bikin 3 rumah untuk kaum duafa. Itu diceritain dong sedikit ke sahabat masa kini Bang. Jadi itu sebenarnya gini ya. Jadi saya itu dari awal lahirnya Cilet ini kayak apa ya? Kayak menantang diri ya. Kayak menantang diri. Jadi kesannya tuh kalau misalnya diri ini nggak ditantang itu kita nggak akan berkreativitas, tidak akan berinovasi terus gitu. Jadi udah tahun ketiga itu saya ketemu dari salah satu teman gitu. Dia memang main di bagian sosial. Akhirnya beliau itu buat rumah dari teman-teman Instagram dia sama teman-teman Facebooknya dia. Siapa yang like, siapa yang komen itu bayar 100.000. Nah, pada saat itu ya. Akhirnya saya nekat, saya bilang sama beliau, Bang, saya mau ikut program Abang. Gimana kalau kita kerjasama? Nah, tapi saya nggak punya uang, saya punya produk Bang gitu ya. Produknya kayak gini, saya tunjukin. Produknya kayak gini. Gimana caranya kita bisa jual coklat ini, tapi 50% dari nilai penjualan coklat kita bangun rumah duafa. Nah, itu di tahun pertama 50% saya sisihkan dari penjualan coklat. Covernya saya buat khusus ya. Jadi ini memang coklat edisi rumah duafa. Jadi temanya itu rumah dari coklat. Ya, saya buat covernya itu rumah dari coklat. Nah, di bawah itu ada keterangan buat pembangunan rumah duafa gitu ya. Jadi 50%-nya itu kita sumbangkan untuk pembangunan rumah duafa. Nah, 50%-nya itu untuk biaya operasional kita. Di tahun kedua ternyata berhasil dong gitu ya. 6 bulan kita berhasil ngumpulin, alhamdulillah kita bangun 1 unit rumah duafa di Laung PD. Terus di tahun kedua kita nantangin diri lagi nih sama si abang yang itu. Saya nantangin diri itu 100% saya sumbangin. Dari hasil penjualan coklat 100% kita sumbangin gitu ya. Nah, penerima manfaatnya itu di Aceh Utara. Kemudian di tahun ketiga 2020 kemarin itu penerima manfaatnya itu dekat di sini. Sebenarnya mau carinya Banda Aceh, tapi alhamdulillah belum dapat ya sampai hari ini yang duafanya belum dapat. Semoga 2021 bisa dapat yang Banda Aceh. Kemarin kita dapatnya itu di Aceh Besar ya, di Aceh Besar di Montasik. Itu juga 100% kita sumbangin dari hasil penjualan rumah duafa. Alhamdulillah kemarin Covid 2020 yang
kita ketakutan, Iya. sold out nggak ya? Sold out nggak ya? Karena kan saya nyiapin ini sekitaran 5.000 piece ya untuk pembangunan rumah duafanya. Ini sold out nggak? Ternyata kemarin itu di luar dugaan kita, di luar ekspektasi, 1,5 bulan itu sold out. Masya Allah, keren. Jadi itu penerima manfaatnya itu orang tua tinggal di dalam satu rumah, ada 2 kakak, diduduki oleh 8 individu di dalam rumah itu. Nah, ini jadi pelajaran juga atau contoh ya buat sahabat masa kini di rumah. Kalian tuh jangan takut untuk bersedekah ya Bang ya. Karena nggak akan ada habisnya kalau kita bersedekah tuh rezeki kita malah ditambah Ya, lagi amin. sama Allah ya Bang ya. Bang, untuk harganya nih Bang. Kejut. Kaget ya, kaget kan? Panik nggak? Panik lah ya kan? Sepanik geluduk tadi. Harganya nih Bang, kasih tahu dong biar sahabat masa kini tuh dari tadi pasti udah nanya harganya berapa nih pasti ya? Nggak Berapa? mahal-mahal dong. Harga di Cile Coklat itu paling murah ya. Yang ini harganya cuma 2.500 saya. 2.000. 2.500 per Aduh. satu bijinya ya. biasa, Kalian udah bisa murah nikmatin coklat dari Cile Coklat. Dan yang paling mahal sama kita itu cuma 35.000, itu ada Choco Drink. Nah, Choco Drink kita ini tanpa gula, tanpa susu. Jadi segmentasi kita itu buat yang healthy ya, yang mau diet, yang mau jantungnya sehat, yang mau kok ketawa karena diet. Jangan lihat ke sini ya Bang. Makanya yang berisi ya. Iya gitu ya. Sekarang cowok-cowok di zaman sekarang nggak suka cewek kurus lagi, Bang. Benar. Sukanya yang montox gitu ya. Iya. Supaya Oke, nggak beli lanjut, spring bed. Bang. Jadi yang Choco Drink kita itu bagus buat diet, bagus juga buat diabetes ya. Karena di Aceh ini kan angka diabetes juga tinggi gitu. Betul. Jadi kita ciptakan satu produk itu lebih ke healthy. Jadi dia tanpa gula, tanpa susu. Nah, yang nggak sanggup minum coklat pahit, nah dia bisa tambah gula sehat sendiri, Tropicana Slim misalnya, atau brown sugar. Betul. Nah, tapi kalau misalnya saya sudah campur, teman-teman nggak bisa memilih kan. Nah, itu. Oh jadi ada 2 versi ya, ada yang original tanpa gula. Memang tanpa gula. Oh tanpa Nggak ada gula 2 versi, dua-duanya. satu versi aja. Oh satu versi yang jadi terserah sahabat masak ini di Iya. rumah ya, mau dicampur susu lagi, mau dicampur creamer, gula terserah ya. Yang penting di sini tuh konsepnya healthy gitu ya. Kue karah itu kan konsepnya itu kalau misalnya Oh, anak muda hari ini ini. pasti ngerasa ini makanan nenek-nenek ya, eyang-eyang yang makan Eyang-eyang, oma-oma gitu oma-oma. ya kan. Nah, tapi hari ini kita kasih sentuhan coklat, sentuhan vanila. Nah, ini bisa dimakan oleh anak-anak muda. Dan ini udah 2 tahun jadi viral ya, dan jadi kesukaan Sukaan kaula muda favorit Aceh ya, gitu. betul ya. Jadi ini adanya memang di Lebaran. Ngiler nggak? Ngiler pasti kan. Lihat coklatnya udah yang coklat dark coklat ini. Dark Nggak? coklat Dark coklat sama vanila. vanilla coklat. Udah pasti nih pasti jadi best seller di sini Best seller. ya. Buat yang diet tolong ya. Tolong dikondisikan lagi, beli yang nggak usah yang ini, belinya yang Choco Drink aja gitu ya. Yang diet bagusnya kayak gini dong, yang dark Nih, coklat. dark coklat ya. Coklat pahit tidak sepahin masa lalu. ya Aduh, kan? ada coklat move on lagi kemarin ya. Bener. Coklat move on ada juga. Jadi yang buat susah yang move on gitu datang ke sini, Bang, beli coklat untuk move on gitu. Jumpai langsung Bang Didi ya. Nah, ini selain coklat Putri lihat ada yang lain nih, kayak melinjo Aceh. Terus itu apalagi tuh ada bumbu Ada nasi kopi, minyak. bumbu nasi minyak. Oyster chips ada juga tuh. Iya. Itu produk Abang juga? Tidak. Jadi Jujur ya? iya. Jadi kan konsepnya yang untuk gerai di Penayung, alhamdulillah kita hari ini ada 4 gerai ya. Jadi satu di Jabotape, Penayung, Pasar Aceh, dan Plaza gitu. Jadi gerai yang Penayung karena konsepnya itu buat tourism, ini memang sentralnya buat wisatawan yang main ke Aceh. Memang di lingkungan ini ada banyak hotelnya gitu ya. Akhirnya kita coba guide lah teman-teman pelaku usaha UKM gitu. Kita pinginnya itu sukses bareng-bareng, pengennya itu bahagia bareng-bareng gitu. Akhirnya kita bawa beberapa dengan syarat mereka itu sudah halal MUI ya, sudah PIRT. Nah, coklat kita ini sudah halal Majelis Ulama Indonesia. Jadi nggak perlu ragu lagi karena memang sudah dicek kehalalannya, ketaibanannya, dan bahan-bahan bakunya sudah dicek gitu ya. Nggak perlu dicek juga dari wajah Abang juga sudah menunjukkan Soleh bahwa umat banget muslim gitu yang ya. sangat taat kepada agama ya. Soleh banget gitu ya. Soleh banget gitu. Yang di belakang tolong ya dicontoh gitu ya. Oke Bang, terakhir nih Bang. Iya. Kasih sedikit motivasi lah buat muda-mudi di luar sana Bang. Ya, mudah-mudi ya. Muda-mudi Bang. Ya saya lihat sih untuk Provinsi Nanggro Aceh khususnya Banda Aceh hari ini anak mudanya kreatif banget udah ya, sudah berinovasi. Bangga gitu. Bangga jadi anak Aceh, saya juga bangga walaupun wajah masih muda, Aduh. sudah tua gitu ya, tapi bangga.
karena lihat hari ini inovasi Aceh tuh, perkembangan Aceh tuh luar biasa ya. Nah, buat seluruh anak muda Aceh khususnya dan seluruh warga yang melihat di cuplikan Aceh terkini, mungkin nanti dari seluruh Indonesia, pesan saya, berani hidup tidak takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Perjuangkan terus mimpi kamu. Keren. Nah, sahabat Masa Kini jangan kemana-mana, nantikan kita di Masa Kini Talk selanjutnya. Saya Putri Zidni pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.